Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa ini dengan kepemimpinan presiden ini yang mengangkat Mas Nadiem sebagai Menteri Pendidikan yang benar-benar memiliki beberapa gebrakan-gebrakan yang sangat menarik buat saya, dan ini harus mendapatkan respon yang sangat positif dari semua level pendidikan. Nah, yang pertama adalah gagasan beliau tentang Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini harus disakuti dan dipahami secara menyeluruh, tidak hanya separuh-separuh, sehingga benar-benar kita menangkap isi pesan dari Merdeka Belajar ini yang diberikan kepada kita, dan seperti apa hal-hal yang langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk Merdeka Belajar, sehingga ini anak-anak tidak merasa terikat. Anak-anak bangsa ini memiliki satu kebebasan, tapi dalam kebebasan dalam hal berpikir dan tindakan, tetapi mereka juga memiliki karakter yang sangat kuat. Makanya dalam karakter yang sangat kuat ini adalah sebagaimana juga yang disampaikan oleh Mas Thorik dalam hal Erik Thorik, bahwa menyampaikan sekalipun secerdas apapun masyarakatnya, sehebat apapun mereka, kalau tidak punya akhlak ini juga akan hancur. Maka beriringan dengan kemampuan kecerdasan intelektual dan juga kemantapan spiritual untuk mengarahkan generasi seperti apa yang kita inginkan di masa-masa akan datang, itu sehingga berkualitas dan berakhlakul karim. Nah, kemudian Mas Nadiem juga menginginkan ada satu guru penggerak. Dia memahami benar bahwa di dalam ruang-ruang itu, ruang pendidikan, apabila ada satu guru penggerak dan diberi ruang dia untuk berekspresi, dan ini dia punya keinginan seperti apa itu guru penggerak, seperti apa sih sosok orang yang bisa menjadi ruh di dalam satu wadah organisasi pendidikan, di dalam satu kelompok pendidikan, sehingga ini ada motivasi, percepatan dan kemampuan anak, tetapi juga tidak merasa terbebani dan merasa sejuk di dalam menggapai itu. Nah, seperti apa itu merdeka di dalam berjalan belajar adalah kebebasan untuk berinovasi. Nah, inovasi inilah yang menjadi satu hal yang diinginkan juga oleh Bapak Nadiem, sehingga kita bisa bersaing di masa akan datang. Kalau murid-murid kita, kalau generasi kita di masa kini dari awal ini terbiasa mereka untuk berinovasi, dan belajar inovasi ini adalah bebas mencari informasi untuk ada sesuatu yang menjadi pikirannya, ada yang menjadi keterampilannya, yang kemudian misalnya saja dia mampu mengelola satu media yang mungkin sudah tidak bermanfaat, tetapi dengan keahliannya dia menggunakan berbagai macam peralatan, dia menggunakan berbagai fasilitas, kemudian dia lakukan kolaborasi sehingga menghasilkan sesuatu yang indah dan bernilai nilai jual, ini akan luar biasa. Nah, itu kebebasan belajar, sehingga dia akan semandiri, dan mandirinya itu adalah secara kreatif. Nah, kemudian adalah guru penggerak ini juga diharapkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang moralnya memberikan hal-hal yang terbaik untuk peserta didik. Jadi apa sih yang terbaik buat peserta didik? Dia sumbangkan pemikirannya, dia sumbangkan energinya, dia sumbangkan waktunya, dia sumbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan potensinya untuk memotivasi anak ini, sehingga bisa melahirkan sesuatu generasi kader yang betul-betul kader yang berkualitas. Dewan Guru semua, seperti yang dikatakan oleh Mas Nadiem, bahwa inilah bagaimana pemerintah bisa membantu memerdekakan guru penggerak. Jadi begitu keinginan yang besarnya untuk memperoleh guru-guru penggerak ini yang bisa memberikan satu semangat baru di dalam dunia pendidikan. Dengan semangat baru, dia sebagai ruh, dia sebagai penjiwaan yang bisa menggerakkan dirinya dan juga bisa menggerakkan orang di seputarannya. Kalau semakin besar itu jauh lebih bagus. Nah, untuk melakukan berbagai macam inovasi, dia mengatakan tidak semua inovasi itu harus sukses. Tidak harus semua sukses. Tetapi itu kuncinya inovasi. Banyak dari inovasi yang sudah kita coba, katanya, kita eksperimen, mungkin nggak terlalu berhasil. Tetapi kita harus mencoba agar kita mengetahui apa yang pas untuk sekolah kita, untuk lingkungan kita. Ini ungkap
Mendikbud Nadiem. Nah, oleh sebab itu bahwa ini adalah kesempatan bahwa kita juga ada sekian guru di sini, tidak mungkin tidak ada yang menjadi guru penggerak, dan tidak mungkin cuma satu. Saya bisa melihat bahwa kita ada beberapa yang guru penggerak, dan insya Allah kalau diberi motivasi yang luar biasa, diberikan sesuatu kesempatan, dan diberikan beberapa peluang, dan kita harus buktikan dengan berbagai inovasi-inovasi yang dilakukan terhadap peran-peran pendidikan, dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap baik orang tua terhadap anaknya, sehingga anaknya ini termotivasi untuk belajar, sehingga ada peningkatan, ada perubahan, ada sesuatu yang dicapai, maka ini wajar untuk kita jadikan dia sebagai guru kita. Karena itulah merupakan mimpi yang sangat besar yang diinginkan oleh Mas Nadiem, adanya lahirnya guru-guru yang bisa memberikan sesuatu yang bernilai baik terhadap generasi masa kini dan untuk persiapan masa depan. Tuan guru yang saya hormati, Bapak Menteri Mas Nadiem sendiri sudah mengatakan bahwa saya masih belum tahu jumlahnya berapa untuk guru penggerak, tergantung siapa yang siap maju dan bergerak. Ini juga dari kepala-kepala sekolah melihat guru-gurunya yang ada di tempat mengajar, dan siapa yang menjadi penggerak 1, 2, sampai 3 boleh saya pikir. Yang penting ini mereka betul-betul bisa menjadi penggerak. Nah, kalau di tiap-tiap sekolah itu ada yang paling tidak 1, harapannya minimalnya jumlahnya sekolahnya ya sekitar 250.000 sampai 300.000 itu bisa kita dapatkan katanya dalam 5 tahun ke depan. Ini bukan sesuatu yang cepat, tetapi sesuatu yang langsung dapat. Jadi ini adalah kerjasama yang baik antara menteri dengan pihak-pihak sekolah, ini penting. Dan juga guru-guru terus memotivasi diri, dan saya juga sebagai pimpinan memberi bantuan motivasi-motivasi itu. Nah, dalam hal yang semacam ini makanya bergerak. Siapa yang bergerak itu kita ambil. Siapa yang betul-betul serius yang kita ambil, tidak melihat yang lain, bukan mengeluh melakukan keluhan-keluhan, tetapi dia memberi motivasi, dia menunjukkan dirinya bahwa inilah ada Tuhan benar-benar sebagai pemerhati pendidikan, atau juga yang memilih spesifikasi kehidupannya adalah sebagai guru yang siap untuk bertaruh dan menyiapkan generasi-generasi berkualitas. Nah juga pertama yang mereka harus yang menyadari apa sih perannya, dan kita katanya membantu untuk mereka bergerak. Ya. Kedua, dari sisi regulasi dan birokrasi kita harus bantu. Jadi mereka ini sudah sementara berpikir bahwa harus